saya lanjutkan di analisis regresi linear berganda. Kalau yang berganda ini bedanya dia mempunyai 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Di analisis regresi linear berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi linear sederhana. Fungsi regresi linear berganda yaitu memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ini untuk rumus regresi linear berganda ya. Ini kalau kita menghitung secara hitungan manual. Misalkan kita pakai yang 3 prediktor. 3 prediktor itu nanti X-nya ada 3 dengan Y1. Bisa juga nanti 2 prediktor, bisa seperti itu. Yang penting bedanya untuk dengan regresi linear, kalau regresi linear prediktornya X-nya cuma 1, kalau yang berganda itu lebih dari 1. Nah, ini untuk langkah-langkahnya pengujian. Kalau untuk penentukan tabel penolong, menerapkan metode akor deviasi dan menilai konstanta B1, B2, B3, dan A. Kalau misalkan caranya manual, nanti seperti yang ini ya, pakai rumusnya ya. Nanti kalau pakai SPSS, tinggal dimasukkan filenya di SPSS, kemudian nanti software SPSS sendiri yang akan menolong. Terus kita hanya tinggal mendeskripsikan dari hasil SPSS tersebut. Misalkan nilai signifikansinya kalau misalkan kurang dari 0,05 misalkan. Nah, hasilnya kita yang di SPSS, outputnya itu misalkan hasilnya lebih dari 0,05 misalkan 0,06 kayak gitu. Berarti itu bisa disimpulkan bahwasanya datanya kita itu tidak linier kayak gitu karena nilai signifikansinya lebih besar daripada hasil output datanya kita kayak gitu. Itu yang kedua, uji hipotesis regresi berganda 3 prediktor. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana pengaruh metode regresi linear berganda berpengaruh secara simultan antara variabel X1, X2, X3 terhadap Y gitu. Ini contoh kasusnya. Nah, nanti biasanya kalau contoh kasus pasti akan ada taraf signifikansinya ini ya. Taraf signifikansi misalkan A 5%. Nanti ini ada di jawaban. Sebentar ya, saya tambahkan sekalian saja. Nah, ini nanti untuk yang contoh kasus, ini yang regresi gandanya ya. Ini yang jawaban kalau misalkan kita ngitungnya manual. Saya juga sudah memberikan kalau misalkan dimasukkan ke program SPSS. Jadi nanti ini tinggal dimasukkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa download dulu SPSS-nya, kemudian nanti coba dimasukkan seperti ini caranya kayak gitu. Jadi minggu depan pas saya memberikan materi terkait SPSS, jadi teman-teman nggak kikuk, nggak bingung gitu ya. Apa sih toolsnya apa saja, terus kemudian cara pembacaannya bagaimana gitu. Nanti teman-teman juga belajar juga ya tentang UJT. UJT kemarin juga sudah saya berikan untuk toolsnya SPSS. Kemudian validitas, reabilitas, dan uji asumsi, ya, normalitas dan seterusnya itu, heterokodastisitas dan seterusnya. Jadi teman-teman coba review, dibaca lagi ya. Saya rasa saya sudah memberikan tahapannya. Jadi nanti kalau misalkan saya presentasi, teman-teman juga connect dengan apa yang sudah saya berikan itu, ya. Oke, ini untuk regresi linear dan berganda. Oke, silakan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk regresi linear dan berganda ini. Ada yang sudah mencoba untuk itu mendownload SPSS? Sudah ada?
Sudah ada yang mencoba untuk mendownload SPSS? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada ya. Oke. Nanti kalau silakan kalian sharing di WA ya. Kalau misalkan kesulitan untuk mendownload, nanti saya bantu share untuk aplikasinya, nggak apa-apa. Tapi coba dulu, usaha dulu ya. Usaha, coba cari dulu. Nanti kalau misalkan memang tidak ada, baru saya berikan. Saya soalnya terakhir cari itu tahun 2016 atau 15, itu masih pakai SPSS 20 masih. Kalau sekarang sudah sampai 27. Mungkin beda yang seperti tadi yang saya berikan. Misalkan kalau apel biasanya warnanya merah, ini diganti aja warnanya kuning. Ada yang tanyakan lagi, teman-teman? Yuk, kalau misalkan ada yang tanyakan atau terkait UJT, silakan teman-teman kalau mau tanya terkait UJT. Boleh kalau mau tanya terkait UJT. Kan kemarin nggak ada tugas ya, jadi untuk membaca kan lebih lama kayak gitu. Dibaca nggak? Atau cuma disimpan biar memenuhi harddisknya? Jadi nanti kalau misalkan ujian, kalau sama pembimbingnya ditanya terkait statistik, itu harus bisa jawab loh ya nantinya. Jangan cuma senyum-senyum aja. Jadi kalau senyum nilainya dapatnya senyum juga. Atau malah cemberut ya. Oke. Jadi tetap belajar ya teman-teman. Ini masalahnya materi statistik itu di semester 2. Terus kalian nanti kalau ujian masih semester 8 kan lama, jauh ya. Jadi saya usahakan materi yang saya share ini tetap dipelajari, nanti cuma juga digunakan kalau misalkan kalian ujian itu ya. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, baik, nggak ada yang tanyakan. Nanti kalau misalkan mau ada yang ganjel tiba-tiba setelah perkuliahan ini, silakan nanti kalian WA saya atau di WA grup ya. Oke. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Selamat Makasih, siang, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.